Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas latihan soal yang saya berikan beberapa minggu yang lalu. Saya lihat sudah banyak yang mengumpulkan dan ini hanya sekedar pembahasan dari saya. Nanti kalian bisa lihat jawaban kalian lagi dan bisa dicocokkan. Soal yang pertama waktu itu adalah sin X sama dengan setengah akar 2 dengan rentang X-nya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, sekarang kita pertama menggunakan rumus. Nah, rumusnya kemarin kalau sin itu kan ada dua. Yang pertama itu rumusnya adalah kita cari dulu berapa setengah akar 2 itu sin berapa di kuadran 1. Sin X sama dengan sin setengah akar 2 itu kan 45 derajat ya. 45 derajat. Maka yang pertama kita yang A itu X sama dengan 45 derajat plus K dikali 360 derajat. Ini yang pertama. Maka kita akan dapatkan X sama dengan, kita ambil K-nya sama dengan min 1. Kalau min 1, kalau K sama dengan min 1, ini min 360. Min 360 ditambah 45, maka hasilnya negatif. Sedangkan X-nya itu rentangnya itu antara 0 sampai 360. Berarti tidak masuk dalam rentang ini. Berarti min 1 itu tidak masuk. Apalagi min 2, min 3, dan seterusnya. Oke, sekarang kita ambil yang 0. Maka 45 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Maka ini hasilnya 0. Maka X sama dengan 45 derajat. Nah, ini adalah nilai X yang pertama. Oke. Kemudian setelah 0, kita ambil 1 K-nya. Kalau K sama dengan 1, maka ini 360 derajat. 360 tambah 45 itu sudah lebih dari 360. Maka tidak akan memenuhi persamaan ini. Maka tidak usah dilanjutkan. Maka cukup sampai X sama dengan 45 derajat. Terus yang kedua, X sama dengan 180 derajat min 45 derajat. Nah, ini kan rumus yang kedua. Ditambah K kali 360 derajat. Maka kita dapatkan X sama dengan berapa ini? 180 dikurangi 45. Maka kalian akan mendapatkan 135 ya. 135. 135 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kalau kita ambil, kembali lagi kayak tadi, ambil dari min 1. Min 1, min 360, kurangi 135, ditambah 135, maka hasilnya min. Karena hasilnya min, maka tidak masuk dalam rentang yang ini. Oke. Apalagi nanti min 2, min 3, dan seterusnya. Maka kita ambil dari 0. Karena tadi min sudah tidak berlaku. Tidak memenuhi. Maka ambil dari 0. Maka X sama dengan 135 derajat ditambah 0 kali 360. Nah, 0 kali 360, 0. Ini hasilnya 0. Maka X sama dengan 135 derajat. Bagaimana kalau K sama dengan 1? K sama dengan 1, 360 ditambah 135, maka sudah lebih dari 360. Lebih dari rentang yang ada di sini. Maka tidak masuk. 1, 2, 3, dan seterusnya nggak masuk. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa nilai X yang memenuhi adalah ada dua, yaitu X sama dengan 45 derajat dan X sama dengan 135 derajat. Maka HP-nya sama dengan 45 derajat dan 135 derajat.
Ini adalah penyelesaian dari persamaan yang pertama. Tuh. Oke. Ini menggunakan rumus. Bagaimana kalau kita menggunakan grafik? Nah, kalian bisa menggunakan GeoGebra klasik namanya. Ini kalian bisa cari aja, searching di Google. Tinggal kalian searching GeoGebra klasik, enter, maka nanti paling atas itu ada link yang akan mengantarkan kalian untuk langsung ke sini, GeoGebra klasik. Nah, perhatikan ini sumbu X-nya itu 1, 2, 3. Bagaimana cara mengubah supaya nanti jadi pi? Karena kan nanti satuannya radian atau sudut. Kita ambil pi, radian aja dulu, kita klik di sini, kemudian kita klik di sini. Nah, maka kita atur nanti di sumbu X-nya itu kita atur jaraknya. Oh, ini nih, satuan ya. Kita satuannya pakai pi, kemudian ini jarak ini maksudnya. Kita ambil kalau pi per 2 itu nanti ini pi per 2, tapi terlalu lebar ini. Enggak. Ini kita pakai 3/12 atau 1/4 boleh. Nah, nih. Oke, ini nih. Ini ya. Ini contoh satu saja saya kasih. Sin X sama dengan setengah akar 2. Setengah akar 2 itu sin X sama dengan setengah akar 2 itu ada di 45 derajat. 45 derajat itu kan pi per 4 ya. Pi per 4. Pi per 4 itu posisinya di sini. Posisinya di sini. Nah, ini. Nah, setengah akar 2 itu kira-kira di sini ya. Nah, kalau kita tarik garis lurus, nih, saya kasih garis lurus di sini. Saya masukkan Y sama dengan X ya. Y sama dengan setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 itu kira-kira di mana? Ini untuk menunjukkan di mana posisi setengah akar 2. Oke, perhatikan. Ini adalah setengah akar 2. Perhatikan, ini setengah akar 2. Maka dia akan memotong di pi per 4 dan nanti di 3 pi per 4. Nah, 3 pi per 4 ini 135. Maka dia akan memotong di dua titik, yaitu di pi per 4 dan di 3 pi per 4. Jadi ini adalah nilai X yang memenuhi. Nilai X yang memenuhi dari persamaan yang ini. Sin X sama dengan setengah akar 2. Nilai X yang memenuhinya itu adalah pi per 4 dan 3 pi per 4. Jadi di sini 45 derajat, di sini 135 derajat. Nah, rentangnya kan dari 0 sampai 360 sampai sini, dari 0 sampai 2 pi. Nah, perhatikan dari pi sampai 2pi ada enggak yang memenuhi? Ada enggak yang memotong garis Y ini, garis yang ini, yaitu setengah akar 2, ada enggak yang memotong? Tidak ada, karena posisinya ini di bawah. Nah, perhatikan, kalau kita perlebar lagi ya, rentang nilai X-nya bukan hanya dari 0 sampai 360, misalnya sampai 720 misalnya, atau 2 kali 360. 2 kali 760 ini 2 pi di sini. Nah, sampai sini misalnya sampai 4 pi. Dari 0 sampai 4 pi, maka nilai X yang memenuhi nambah lagi, bukan hanya 2, tapi di sini juga ada 9 pi per 4 dan 11 pi per 4 gitu. Jadi tergantung dari rentang nilai X yang diminta, misalkan yang ini.
Nih. Karena dia diminta dari 0 sampai 360 derajat, maka kita batasi sampai 360 saja. Maka yang memenuhi hanya 2 pi per 4 dan 3 pi per 4. Baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti soal selanjutnya, soal-soal yang ini, kalian bisa menggunakan GeoGebra klasik untuk membuktikan dia benar apa tidak jawaban kita. Ya, dia benar apa tidak jawaban kita. Perhatikan, sekarang saya akan menggunakan GeoGebra ini untuk mencari berapa nilai cos X sama dengan setengah. Ya. Dari 0 sampai 180. Oke. Sekarang kita hapus dulu yang ini. Ya, kita hapus. Tadi nilainya berapa di sini? Nilainya setengah ya. Maka kita buat garisnya dulu di sini. Ini bukan setengah, tapi ini bukan setengah akar 2, tapi setengah. Maka garisnya yang ini nanti, yang ini. Oke. Nah, ini saya aja, pakai merah aja ya biar kelihatan. Nah ini. Oke. Nah, sekarang kita masukkan cos X. Nah, ini saya ubah jadi hitam. Nah, sekarang perhatikan. Manakah yang memotong sumbu grafik cos X di setengah? Nah, di sini dia. Nih. Tapi belum kelihatan ini pi per berapa. Kita cari dulu di kuadran 1 itu cos X sama dengan setengah berapa? 60. 60 itu pi per 3 ya, pi per 3. Maka kita ubah dulu ini supaya kelihatan. Kita ubah dulu sumbu X-nya jadi pi per 6 aja. Biar kelihatan dia motongnya. Tuh, kelihatan dia motong di pi per 3. Tadi rentangnya itu antara 0 sampai 180. Nih. 0 sampai 180. Maka dari 0 sampai 180 itu ada di pi. Nih, di sini. Sini 0 sampai 180, maka yang memenuhi hanya 1. Yang setengah, yaitu di pi per 3. Di pi per 3. Nah, kalau kita perlebar lagi misalnya jaraknya, bukan hanya sampai pi, sampai 2 pi misalnya ya. Sampai ini, di sini 2 pi di sini. 0 sampai 2 pi. Dari sini sampai sini. Maka nanti ada 2, yaitu pi per 3 dan 5 pi per 3. Ini sampai 2 pi di sini. Maka dia akan mendapatkan 2 nilai X. Oke. Itu. Jadi nanti kalian bisa buktikan pekerjaan kalian yang menggunakan rumus kemarin itu menggunakan GeoGebra klasik yang ini. Pakai rumus dulu, terus nanti kalian buktikan menggunakan GeoGebra klasik. Benar apa tidak? Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.